Video kali ini kita akan ngebahas skema yang bisa dicoba untuk speaker curve dengan tipe 838 dan parameter yang dijadikan acuan adalah revisi 0 produksi 7 Januari tahun 2019. Untuk skema referensi dari pabrikan adalah seperti ini. Dan seperti biasa, di video kali ini gua coba explore lebih jauh sehingga referensi skemanya bisa menjadi lebih variatif. Tapi ini tentu hanya sebatas referensi dan itu pun kalau kalian membutuhkannya. Untuk mempersingkat waktu, gua nggak bakal mengulas parameternya lebih jauh. Namun yang pasti, di sini gua membuat skemanya dalam dua versi yang berbeda, yakni mode vented dan ada juga mode solid. Kita lanjut ke referensi atau hasil kalkulasi yang gua jadikan acuan dalam membuat skemanya. Untuk mode vented, referensi yang gua gunakan adalah seperti ini. Jadi frekuensi sekitar 45 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 52 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 31 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk mode solid kurang lebih seperti ini. Untuk responnya memang jauh lebih baik, namun untuk respon frekuensi bawah tentu menjadi lebih terbatas. Jadi frekuensi sekitar 51 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 65 Hz pada 0 dB. Lalu mana yang lebih baik? Kalau mana yang lebih baik, ini tentu balik ke kebutuhannya. Di video kali ini gua akan membagikan beberapa skema, yakni 4 mode vented dan 1 mode solid. Jadi nanti tinggal dipilih aja sesuai kebutuhannya. Jadi ini ada mode two-way, ada mode two-way double woofer, ini mode 2.1 atau 2.2, ini mode two-way dengan 4 driver, dan ini mode solidnya. Kita mulai dari mode vented. Untuk mode two-way biasa, ukuran terluarnya adalah 300 x 320 dikali 460 mili. Ukuran internalnya untuk port, ini ukurannya adalah 30 mili. Dan untuk triplek yang ini ukurannya 223 mili. Kemudian di sini ditambahkan sekat dengan ukuran 120 mili. Ini berfungsi sebagai penguat sekaligus pengontrol dari volume internalnya. Untuk tweeter, ini sebenarnya hanya opsional aja karena respon frekuensi dari driver ini sampai di 9900 Hz. Tapi kalau kita ngelihat grafik responnya, ya ini tentu nggak begitu ideal. Jadi menambahkan tweeter tentu merupakan opsi yang cukup menarik. Tapi nanti bisa disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Kita lanjut dengan mode two-way double woofer. Dan karena ini udah menggunakan dua driver, maka material dari dudukan drivernya juga digandakan. Ukuran terluarnya adalah 300 x 400 dikali 700 mili. Ukuran internalnya untuk port ini ukurannya 60 mili. Kemudian triplek yang ini ukurannya 181 mili. Kemudian ditambahkan sekat dengan ukuran 71 mili. Selain bertujuan untuk memperkuat, sekat ini juga berfungsi sebagai pengontrol volume internal dari boxnya. Kita lanjut ke mode 2.1 atau 2.2. Ukuran terluarnya adalah 300 x 460 dikali 1200 mili. Ukuran internalnya untuk port ini ukurannya 60 mili. Untuk triplek yang ini ukurannya 131 mili. Lalu ditambahkan sebuah bracing dengan ukuran 40 mili dan ditambahkan juga sebuah tekukan dengan ukuran 71 mili yang berfungsi sebagai pengontrol dari volume internalnya. 2.1 atau 2.2 ini ditargetkan untuk sistem 2.1 di mana ada 2 satelit dan 1 subwoofer atau tepatnya amplifier 3 channel. Sementara 2.2 digunakan pada amplifier 4 channel.
2.1 merupakan pilihan terbaik mengingat impedansi dari drivernya. Jadi kalau kita menggunakan sistem 2.1, maka dua driver ini di seri, begitu juga dengan box yang satunya. Lalu kedua kabel ini nanti diparalel pada amplifiernya, sehingga sistem yang digunakan adalah sistem seri paralel. Kemudian di bagian atas, ini untuk speaker satelitnya. Driver yang digunakan di sini sama, namun di sini gua buat dalam mode solid agar outputnya bisa lebih optimal. Untuk ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 484 mili. Untuk penerapan optimal namun opsional, gunakan equalizer yang udah ada fitur subwoofernya. Di bagian frekuensi nanti bisa diset di 80 atau 90 Hz, sementara di equalizer parameter 80 atau 90 Hz nanti di 0 dB, sedangkan frekuensi di bawahnya nanti diturunkan aja secara bertahap. Ini bertujuan agar speaker satelitnya nggak kerja ekstra, sehingga outputnya nanti bisa menjadi lebih bersih. Hal yang nggak kalah penting lainnya, penerapan ini mampu menekan vokal agar nggak mendominasi pada dua speaker utamanya. Jadi dengan begini vokal bisa menjadi lebih bersih dan nggak plosif saat digunakan untuk karaoke. Untuk jenis tweeter nanti disesuaikan aja, karena di sini masih cukup banyak ruang yang tersedia. Jika ingin menambahkan driver lain, misalnya mid-range 5 inci, ini tentu juga bisa. Yang penting, mid-range yang digunakan adalah driver yang memiliki desain rangka tertutup. Ini bertujuan agar tekanan dari driver utama itu nggak menginterferensi konus dari driver mid-range-nya. Kita beralih ke mode two-way dengan 4 driver. Ukuran terluarnya adalah 300x450 dikali 1200 mili. Ukuran internalnya untuk port ukurannya adalah 110 mili. Triplek yang ini ukurannya 116 mili. Jangan lupa untuk menambahkan satu buah bracing dengan ukuran 40 mili dan tambahkan juga tekukan dengan ukuran 113 mili yang berfungsi sebagai pengontrol dari volume internalnya. Untuk jumlahnya ini ada dua, satu di sini dan satu lagi di sini. Terakhir mode solid. Mode solid merupakan mode yang paling sederhana dan ideal, di mana outputnya biasanya akan lebih bersih, namun untuk tenaga dan rendahnya ini tentu akan kurang. Untuk volume internal yang digunakan sekitar 34 liter. Dengan volume internal sebesar ini, nilai QTC yang bisa dicapai adalah sekitar 1,1. Ini tentu masih cukup aman. Jika volume internalnya ditekan lebih rendah atau volume internalnya lebih kecil, maka QTC akan semakin tinggi sehingga outputnya akan menjadi nggak presisi dan nggak akurat. Selain itu, transient responnya juga menjadi lebih jelek dan ada juga kemungkinan resonansi atau dengung pada frekuensi tertentu. Dan jika butuh dua driver, nanti volume internal ini bisa dikali 2. Sementara untuk bentuk, nanti bisa disesuaikan aja. Untuk ukuran terluarnya adalah 300x320 dikali 400 mili. Dan sepertinya cuma ini aja yang bisa gua bagikan pada video kali ini. Untuk hasil akhirnya, semua bisa aja lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dalam pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Dan penyesuaian tingkat lanjut mungkin aja masih tetap dibutuhkan.